Miss me, darling? This only ends with the sand soaked in his blood or mine. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas film terbaru Priyanka Chopra yang berjudul The Bluff, keluaran tahun 2026. Film ini menceritakan seorang ibu yang terlihat biasa saja, tapi menyimpan masa lalu yang amat kelam. Dari situlah dia mencoba menyelamatkan anak-anaknya dan keluarganya yang diburu oleh bajak laut kejam. Bisakah dia menyelamatkan keluarganya itu? Dan apakah masa lalu kelamnya itu? So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah di tahun 1848 di Karibia, di mana bajak laut Karibia hampir berakhir. Dari banyaknya bajak laut, hanya tersisa bajak laut yang paling brutal, yang putus asa mencari jalan keluar demi keselamatannya. Di saat itu kita diperlihatkan sebuah kapal nelayan yang diincar oleh kapal bajak laut Connor. Kapal nelayan yang kalah besar langsung dihampiri oleh kapal bajak laut itu. Tanpa ragu, perompak pun langsung menyerbu kapal itu dan menghabisi setiap orang yang bisa mereka lihat. Kapten kapal yang bernama Theodore H. Bolden menyadari akan serangan itu. Dia pun langsung menyuruh semua ABK-nya membakar catatan kapal dan bersiap berperang. Berkali-kali ABK memohon kalau mereka itu cumalah nelayan dan tidak membawa barang berharga. Tapi para perompak tetap saja membantai mereka tanpa belas ampun. Setelah semua ABK tewas dibantai dengan barbar, Kapten bajak laut Connor pun menaiki kapal itu. Dia berbicara dengan Kapten Bolden kalau dia ingin emasnya yang dicuri bertahun-tahun yang lalu dikembalikan. Connor tahu kalau emasnya itu pasti berhubungan dengan Kapten Bolden, karena di setiap batang emasnya tercap simbol. Bagaimana mungkin kapten kapal nelayan miskin memiliki keping emas itu? Connor pun meminta Bolden bekerja sama. Dari mana dia bisa mendapatkan emas-emas itu bila si Bolden masih sayang nyawa? Di saat itu, juru kemudi Lee Cooper berhasil menyelamatkan buku kapal yang belum sempat terbakar. Dari buku itulah mereka tahu kalau kapal ini berlayar dari pulau yang bernama Cayman Brac. Mengetahui itu, Connor pun memerintahkan untuk membawa Kapten Bolden dan membuang semua ABK ke laut. 6 hari kemudian, pulau Cayman Brac. Terlihat pulau itu sangat terpencil dan hanya dihuni beberapa puluh orang saja. Namun demikian, terlihat suasana damai di pulau itu, karena pulau itu termasuk dalam perlindungan kerajaan Inggris. Di atas tebing, diperlihatkan seorang wanita yang bernama Ersel. Dia itu sedang melihat di ufuk horizon. Dia menanti kepulangan suaminya yang sedang berlayar. Tapi hari ini tidak ada tanda-tanda kapal suaminya yang akan kembali ke rumah. Ternyata Ersel ini adalah istri dari Kapten Bolden. Sedangkan di rumah diperlihatkan adik ipar Ersel yang bernama Lizzie. Dia itu dihampiri sama pacarnya Weston. Weston itu pengen meminta jatah sebelum dia berlayar besok pagi. Thought to what we spoke of? Sialnya, pas lagi mau skide papap enak-enak, Ersel keburu pulang. Ketika pintu gerbang terbuka, alarm botol pun langsung berdentingan, yang membuat si Lizzie dan si Weston langsung cengok. Hal itu juga membuat anak Ersel dan Bolden yang bernama Isaac terbangun. Diperlihatkan kalau Isaac itu mengalami cacat pada kakinya, yang membuat dia hanya bisa berjalan menggunakan alat bantu. Melihat Ersel, Lizzie dan Weston pun langsung panik. Untung saja perhatian Ersel teralihkan ke dapur, di mana tadi Lizzie memasak tapi malah ditinggal mesra-mesraan di kamar. Sadar ini kesalahannya si Lizzie, Ersel pun langsung pengen marahin adik iparnya itu. Tapi kembali lagi, perhatiannya teralihkan ke Isaac yang bertanya, apakah kapal ayahnya sudah kelihatan atau belum? Ini sudah 59 hari setelah kapal Bolden berlayar. Tidak biasanya dia berlayar lebih dari 1 bulan. Ersel pun mengatakan kalau ayahnya si Isaac itu merupakan pelaut yang handal dan tidak akan terjadi apa-apa di luar sana. Sementara itu, Lizzie pun menyuruh si Weston untuk pergi. Dia pun berjanji nanti malam dia akan menyelinap keluar dan ikut berlayar bersama si Weston untuk memulai kehidupan baru bersama Weston di kota besar. Ketika Ersel masuk, Weston sudah pergi. Ersel tentu saja marah karena Lizzie itu hampir membuat dapur mereka terbakar. Besok adalah hari ulang tahunnya si Isaac. Mereka itu sudah sepakat untuk membuat makanan enak untuk si Isaac. Diceritakan kalau Ersel itu hidup seperti seorang ibu rumah tangga pada umumnya, yang sangat sayang dengan keluarga kecilnya itu. Malam harinya mereka pun berdoa untuk merayakan hari ulang tahun si Isaac dan meminta pertolongan Tuhan agar Bolden bisa segera pulang dengan selamat. Tapi tanpa mereka ketahui, badai besar yang amat kelam akan mendatangi mereka. Kapal bajak laut Connor sudah mendekati pulau Cayman Brac. Malam harinya diperlihatkan Isaac yang membaca buku tentang bajak laut yang mengarungi lautan dengan gagah berani.
Namun Ersel melarang si Ishak membaca buku itu dan memberikan hadiah ulang tahunnya, sebuah belati yang dulu digunakan oleh si Ersel. Di saat itu, Ersel pun sempat melihat kenangan masa lalunya. Sambil menyanyikan lagu tidur, Ersel memeluk putra sematawayangnya itu. Ketika subuh, Lizzie berniat meninggalkan rumah untuk pergi dengan si Weston. Dia menyempatkan diri mencium keponakannya dan meninggalkan sepucuk surat perpisahan untuk si Ersel. Namun pintu gerbang yang terbuka membangunkan Ersel dari tidurnya. Dia pun langsung mengecek kamarnya si Lizzie yang ternyata sudah kosong. Tapi gara-gara si Lizzie yang pergi itulah Ersel bisa tahu kalau ada orang asing yang sedang mengendap-endap masuk ke rumahnya. Seketika itu juga Ersel langsung membangunkan Ishak dan mengajaknya untuk kabur. Sadar mereka sudah terkepung dan kondisi Ishak yang tidak bisa berjalan, Ersel menyembunyikan si Ishak di bawah rumah dan memintanya untuk tidak bergerak ataupun bersuara apapun yang terjadi. Dengan menggunakan senapan, Ersel langsung bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sialnya, para perompak itu malah menyerang dari atap yang membuat si Ersel tidak siap. Dengan susah payah, Ersel mencoba mempertahankan diri. Smith, pemimpin perompak itu, bertanya di mana Ersel menyimpan semua uang-uang dan emas. Nggak mau kenapa-napa, Ersel pun menunjukkan berangkas di balik lukisan. Tapi Smith tidak ingin uang raja seperti itu. Yang dia inginkan adalah emas milik Kapten Corner yang amat banyak. Alhasil, Ersel pun disiksa oleh mereka bertiga. Namun Ersel mengatakan dia tidak tahu menahu soal emas yang dibicarakan oleh para perompak ini. Nah, di lain sisi, di Platkan Corner yang juga sampai di pantai. Kepala desa yang bernama Gideon merasa heran karena ada orang asing yang terlihat di dermaga. Dia pun mendatangi Corner untuk bertanya ada keperluan apa Corner di pulau ini. Tapi Corner hanya terdiam sambil memandangi laut. Gideon pun memperingatkan kalau pulau ini masuk dalam wilayah kerajaan Inggris. Segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan ke kerajaan Inggris. Jadi sekali lagi Gideon bertanya, ada keperluan apa Corner mendatangi tempat ini? Di saat itulah Corner memperkenalkan dirinya sebagai Francis Corner. Mendengar nama itu, Gideon pun langsung menyadari Francis Corner itu merupakan kapten bajak laut yang amat terkenal dan kepalanya diburu oleh 3 kerajaan besar sekaligus, Inggris, Belanda, dan Portugal. Di saat Corner berbicara dengan Gideon, Pastor Bradley melihatnya. Dia sadar ada sesuatu yang gak beres. Look to the headland. Dan benar saja, anak buah Corner mulai mendayung perahu mendekati pulau. Corner pun berkata kalau dia ingin mencari sesuatu yang menjadi haknya dan meminta Gideon dan seluruh penghuni pulau tidak menghalanginya. Corner memperingatkan kalau anak buahnya tidak pernah mengenal namanya diplomasi. Ketika mereka sampai di pulau ini, anak buahnya yang brutal akan langsung membunuh siapa saja yang bisa mereka lihat. Sadar mereka kedatangan tamu tak diundang, Pastor Bradley pun menyuruh semua orang masuk ke dalam gereja. Nah, di sisi pulau yang lain, diperlihatkan si Lizzie yang hendak menemui si Weston. Dia pun langsung kaget karena melihat si Weston sudah tewas dengan luka menganga di leher. Gideon yang gak mau pulaunya dikuasai bajak laut menyuruh orang-orangnya mempersiapkan meriam. Tapi sialnya, krunya si Corner mempunyai sniper yang sangat hebat. Setiap ada orang yang ingin menyalakan meriam, orang itu pasti akan langsung tewas di headshot. Kembali lagi ke rumah Ersel. Karena dia tidak mau memberitahukan di mana Bode menyembunyikan emas-emas Kapten Corner, para perompak pun berencana menggantung si Ersel. Melihat ibunya hendak digantung, Ishak pun malah mengeluarkan suara yang membuat para perompak itu sadar kalau ada orang lain di rumah itu. Nggak mau putranya disakiti, Ersel yang sebelumnya pasrah seketika langsung berubah menjadi barbar. Secara mati-matian, Ersel melawan 2 perompak itu dengan hebat. Di saat yang bersamaan, Corner dan krunya membunuh setiap orang yang berhasil mereka lihat tanpa pandang bulu. Melihat warganya dibantai, Gideon mencoba menembakkan meriam.
Sialnya, Connor itu berhasil mematikan sumbu meriam sebelum meledak. Singkat cerita, para kru Connor pun berhasil mendarat di pantai. Di saat itu, diperlihatkan si Lizzie yang ingin memperingatkan orang-orang kalau Weston tewas. Tapi dia malah melihat para perompak yang sudah membantai warga desa dan menyandera Gideon. Gideon pun berkata kalau Connor itu melakukan sesuatu yang sangat salah. Pasukan Inggris akan langsung datang bila tahu wilayahnya diserang oleh perompak. Connor pun bertanya di mana letak sinyal darurat pulau ini, agar warga kota tidak bisa menyalakan sinyal bantuan tentara Inggris. Jelas saja Gideon nggak mau ngasih tahu. Tapi Connor malah mengancam akan menembak gereja yang penuh orang dengan meriam. Akhirnya mau nggak mau Gideon pun ngasih tahu kalau sinyal darurat ada di ujung tebing di sisi lain pulau ini. Karena Gideon sudah tidak diperlukan lagi, Gideon pun akan dijadikan contoh. Meriam pun diarahkan ke tubuhnya. Dan seketika itu juga tubuh Gideon pun langsung hancur berkeping-keping. Di lain sisi, Ercel berhasil membunuh salah satu perompak. Namun pas dia hendak melarikan diri, satu perompak berhasil menjatuhkannya keluar jendela. Dengan tubuh penuh darah, Ercel langsung membunuh perompak itu juga. Setelahnya, dia pun kembali untuk mengecek si Ishak. Dia meminta si Ishak bersiap-siap. Mereka harus segera kabur dari pulau ini. Di saat itu, Ishak pun sempat memungut emas yang dibawa oleh si perompak. Ercel pun mencoba menjelaskan kalau apa yang barusan dia lakukan semata-mata hanya untuk melindungi keluarganya dari serangan orang-orang barbar. Sialnya, ada orang yang mendekati rumah itu lagi. Ercel yang sudah bersiap-siap dengan senapannya langsung ingin menyerang. Tapi ternyata itu Pastor Bradley. Bradley pun memberitahu kalau perompak menyerang mereka. Dan kapten kapal perompak itu kemungkinan besar adalah Connor. Mendengar itu, Ercel langsung melemparkan senapannya ke Bradley. Dia pun langsung membasuh semua bekas darah di tubuhnya. Like none I've ever seen. Di saat itulah terlihat tato yang mirip dengan tato bajak laut di tubuhnya si Ercel. Pastor Bradley pun bilang ke Ercel kalau memang benar bajak laut yang menyerang mereka adalah Connor, mereka nggak akan bisa kabur dengan mudah. Hanya Ercel lah yang bisa mengalahkan Connor dan pasukannya. Di kala itu, Bradley pun memanggil Ercel dengan sebutan kapten. Yang langsung dibalas Ercel dengan marah. Jangan pernah memanggilnya dengan sebutan itu lagi. Sadar nggak bisa melawan pasukan bajak laut full time seorang diri, mereka pun memutuskan untuk kabur ke dalam hutan. Tapi sebelum itu, Ishak menunjukkan surat dari Lizzie yang hendak kabur. Karena hal itulah, Ercel ingin mencari si Lizzie terlebih dahulu. Bradley pun disuruh membawa Ishak ke dalam hutan. Setelah memastikan mereka berdua pergi, Ercel langsung pergi untuk mencari si Lizzie. Di sisi lain, Lizzie berlari untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Di saat itulah, Ercel langsung membekap si Lizzie dan menyuruhnya untuk diam karena banyak kru bajak laut yang sedang memburunya. Setelah Lizzie merasa agak tenang, Ercel pun menyuruhnya untuk ikut dengannya. Nah, di lain sisi, Lee Cooper dan Connor sampai di rumahnya si Ercel. Mereka melihat mayat perompak yang dibunuh oleh si Ercel dengan kejam. Connor tahu kalau cara membunuh seperti ini bukanlah cara orang awam. Pasti pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang sangat profesional. Dari ciri-ciri pembunuhan ini, Connor tahu siapakah wanita yang mereka hadapi. Semua mulai masuk akal kenapa Bowden menyimpan emas miliknya. Ketika keluar, Connor pun menyadari kalau wanita itu punya anak dan anak itu tidak bisa berjalan. Connor pun langsung menyuruh krunya untuk mengikuti jejak kursi roda yang mengarah ke dalam hutan. Di sisi lain, Bradley sudah tidak bisa menarik kursi rodanya si Ishak karena medan yang amat berat. Nggak mau pasrah begitu aja, Ishak pun memutuskan untuk berjalan walaupun sulit. Sialnya, mereka tuh mendengar suara langkah kaki. Seketika, mereka langsung bersiap untuk menyerang. Tapi untungnya, itu adalah si Ercel dan si Lizzie. Nggak mau membuang-buang waktu, mereka ingin menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya dengan memanfaatkan sampan kecil. Setelah menyeberangkan Ishak dan Lizzie, Ercel menyuruh mereka berdua untuk terus masuk ke dalam hutan, sedangkan dia akan menjemput si Bradley. Sementara itu, Connor berhasil menemukan kursi roda milik si Ishak. Dia pun semakin yakin kalau mereka itu sudah dekat dengan targetnya. Sadar mereka sudah terkejar, Bradley menyuruh si Ercel untuk kabur, sedangkan dia akan mengalihkan perhatian Connor dan krunya. Walaupun awalnya enggan, tapi Ercel nggak punya pilihan lain.
Singkat cerita, Bradley pun mencoba menarik perhatian para bajak laut. Melihat Pastor Bradley, Connor pun langsung mengenalinya. Bradley, si kaki hitam. Rupanya dulu, Bradley merupakan anak buahnya si Connor. Tapi karena suatu hal, dia itu membelot. Dan akhirnya diketahui dia memutuskan untuk bertobat dan menjadi pastor. Connor berkata, siapapun bisa mengubah kulitnya, tapi tidak dengan dosa-dosanya. Sekali menjadi bajak laut, orang itu tidak akan pernah bisa menghapus dosa-dosanya di masa lalu. Connor pun menyuruh si Bradley ngasih tahu di mana wanita itu bersembunyi. Tapi kembali lagi, Bradley bilang kalau sekarang dia itu sudah tobat dan menjadi pendeta. Dia tidak akan membiarkan Connor berbuat jahat. Sementara itu, Ersel menyuruh si Lizzie membawa si Ishak terus bergerak. Di ujung jalan ini ada sebuah gua. Ersel menyuruh si Lizzie bersembunyi di gua itu. Sedangkan si Ersel akan mencoba menyelamatkan si Bradley. Dari atas pohon, Ersel mencoba melihat ke seberang sungai. Karena Bradley tidak mau bekerja sama, Connor menembak tepat di kakinya. Sialnya, persembunyian si Ersel malah ketahuan, dan dia pun dihujani tembakan. Nggak mau mantan kaptennya mati, Bradley pun mencoba melawan. Alhasil, dia pun tewas ditembak. Nah, pas mengejar si Ersel, banyak kru Connor yang tewas diserang buaya ganas. Sedangkan kru yang berhasil menyeberang langsung mengejar Ersel dengan membabi buta. Intinya sih, dengan keahliannya sebagai mantan ratu bajak laut, Ersel membantai para pengejarnya dengan sangat brutal. Sialnya, Lizzie dan Ishak malah ketahuan. Di saat itulah Ishak mengeluarkan belatinya untuk melindungi si Lizzie. Untung saja Ersel datang tepat waktu. Di saat hendak membunuh para perompak itu, Lizzie pun disuruh menutup mata Ishak. Dikala itu, Connor pun berteriak, "Bloody Mary, keluarlah! Aku tidak akan menyakiti pun dan keluargamu. Mari kita berunding." Siapakah Bloody Mary itu? Rupanya Bloody Mary merujuk ke Ersel, mantan kapten bajak laut yang dulu pernah mengkhianati si Connor. Nggak mau mendengar omong kosong si Connor, Ersel pun melempar kepala krunya si Connor. Dengan tenang, Connor pun bilang kalau dia ingin membuat pertukaran. Bila Ersel bersedia berunding, Connor akan membebaskan Kapten Boden. Nggak punya pilihan lain, Ersel pun setuju. Nanti malam dia akan mendatangi tempatnya si Connor. Sebelum itu, Ersel mengajak si Ishak dan si Lizzie ke sebuah gua tersembunyi, tempat Ersel menyembunyikan harta dan persenjataan bajak lautnya dulu. Di dalam, Lizzie ingin meminta penjelasan siapakah Ersel sebenarnya, kenapa mereka diincar, dan bagaimana bisa Ersel membunuh semua orang-orang itu dengan tenang. Ersel itu cuma mengatakan kalau orang itu adalah Connor, kapten bajak laut yang sangat kejam. Ersel juga cerita kalau dulu itu dia adalah budak dari India Selatan. Ketika kapal budak membawanya ke Inggris, di tengah laut kapal mereka diserang perompak. Di saat itu usia Ersel masih 12 tahun. Melihat gadis kecil yang berhasil membunuh beberapa kru bajak laut seorang diri, membuat si Connor jadi tertarik. Semenjak saat itu, Ersel pun diberi nama Bloody Mary oleh si Connor dan menjadikannya bagian dari bajak laut Connor. Sampai suatu hari, Ersel mengkhianati si Connor dan membentuk kru bajak lautnya sendiri setelah berhasil mencuri emas-emas milik si Connor. Boden dan si Bradley juga merupakan bekas anak buahnya dulu. Tapi setelah mengandung si Ishak, Ersel dan si Boden memutuskan membuang masa lalu kelam mereka dan menetap di pulau ini sebagai warga biasa. Nah, di lain sisi, diperlihatkan anak buah Connor bertanya kenapa mereka nggak langsung menyerang saja. Lee Cooper pun menjelaskan kalau Ersel atau Bloody Mary bukanlah wanita biasa. Ketika dulu dia jadi ratu bajak laut, dia bisa mengimbangi Connor dalam hal strategi dan kekuatan. Menyerangnya dengan gegabah sama saja mengantarkan nyawa untuk dia bantai. Tak lama berselang, Boden pun dibawa ke rumahnya dan melihat kondisi rumahnya yang sudah porak-poranda dan penuh darah. Di saat itu, Copperly juga berbicara dengan si Connor. Dia meminta Connor tetap pada rencana awal mereka menemukan emas-emas mereka dan segera pergi dari pulau ini. Jangan sampai Bloody Mary membuat Connor melakukan hal yang tidak perlu. Kembali lagi ke gua, Ersel menunjukkan emas-emas yang dulu dia curi dari si Connor. Seharusnya rahasia ini akan dia simpan sampai dia mati, dan emas-emas itu akan menjadi warisan untuk si Ishak. Ersel pun berencana mengembalikan emas itu ke Connor demi menyelamatkan suaminya. Nggak lupa, dia juga mempersiapkan senjata jikalau situasi menjadi kacau balau. Sialnya, Ishak itu malah bermain dengan granat. Jengkel karena Ishak dan Lizzie itu nggak paham situasi, Ersel pun menyuruh mereka diam di pojokan. Intinya sih, selama dia pergi menyelamatkan Boden, Lizzie lah yang bertanggung jawab atas si Ishak. Bila sampai fajar Ersel tidak kembali, ada kapal kecil di belakang gua. Gunakan kapal itu untuk kabur dan meminta bantuan ke kerajaan Inggris.
Nah, di sisi lain, Connor berbicara dengan si Bowden dan menjelaskan masa lalunya dengan si Ersel alias Bloody Mary. Mendengar cerita itu, Bowden pun merasa amat kesal karena Connor inilah yang membuat istrinya menjadi menderita. Tak lama berselang, dari dalam sumur, Ersel mulai mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Dia membunuh satu persatu kru perompak dengan senyap. Ketika menemukan tempat Bowden disekap, Ersel mencoba membebaskannya dari borgol. Tapi semua sia-sia, kunci gembok itu dipegang oleh si Connor. Bowden pun menyuruh si Ersel jangan memperdulikannya dan kabur bersama Isaac dan Lizzie. Bowden juga meminta maaf karena dia telah mengambil beberapa emas yang aslinya akan dia gunakan untuk membeli obat untuk kesembuhannya si Isaac. Sialnya, kru yang tewas malah ketahuan, yang membuat si Connor menyuruh krunya untuk bersiap-siap memburu mantan ratu bajak laut yang namanya dulu sangat legenda itu. Nah, pas Ersel mau kembali ke dalam sumur, dia malah kegep oleh Lee Scott. Lee menyuruh Ersel menyerah kalau suaminya masih ingin hidup. Ersel pun meminta semua orang untuk mundur kalau tidak mau mati. Rupanya si Ersel sudah menanamkan granat di dalam pasir. Salah langkah saja, Ersel bisa meledakkan mereka semua. Di saat itulah Connor keluar dan menyuruh semua orang untuk tenang. Setelah berunding, Ersel mengajukan pertukaran. Dia ingin meminta Connor berjanji ala bajak laut, di mana janji itu akan sangat mengikat untuk kaum bajak laut seperti mereka. Ersel pun melemparkan kotak emas yang selama ini Connor cari-cari. Dia ingin suaminya dibebaskan. Karena terikat janji bajak laut Parley, Connor pun membebaskan si Bowden dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun belum sempat Bowden berjalan jauh, Connor mengutarakan maksud aslinya datang ke pulau ini. Dia itu ingin menangkap si Ersel. Sesuai janji bajak laut, dia itu membebaskan si Bowden, tapi dia tidak pernah berjanji untuk melepaskan si Ersel. Mendengar itu, Bowden pun langsung emosi dan langsung menyerang si Connor dan menyuruh si Ersel untuk segera kabur. Alhasil, terjadilah pertempuran hebat di sana. Sialnya, Bowden itu kalah dan hampir aja dibunuh. Ersel pun akhirnya memutuskan untuk menyerah. Yang penting suaminya tidak disakiti. Tapi Connor malah langsung menancapkan pedangnya itu tepat di jantungnya si Bowden. Sedangkan kakinya si Ersel ditembak oleh Lee Scott. Di akhir hayatnya, Bowden meminta si Ersel untuk kabur. Mengetahui suaminya telah tewas, Ersel pun berniat kabur. Tapi Connor langsung menangkapnya. Di saat itulah Ersel langsung membakar tali sumur yang sudah dia beri bubuk mesiu sebelumnya. Gara-gara hal itu jugalah peti emas pun langsung meledak yang membuat semua emas-emas itu mental dan membunuh sebagian kru perompak. Memanfaatkan kekacauan itu, Ersel pun berhasil melompat dan melarikan diri. Sementara itu di dalam gua diperlihatkan si Lizzie membaca buku jurnal milik si Ersel. Di sana tertulis sejarah Ersel selama ini ketika dia menjadi bajak laut, pertemuannya dengan si Bowden, pengkhianatannya ke Connor, dan sampai dia memutuskan untuk menetap di pulau ini. Ketika Lizzie membaca nama asli si Ersel, dia tidak bisa mengerti karena nama asli Ersel ditulis menggunakan bahasa yang sangat asing untuknya. Nah, di rumahnya si Ersel, Lee Scott pun sangat murka karena salah satu kru yang tewas itu adalah putranya sendiri. Dia mempertanyakan tindakan si Connor yang gegabah. Connor itu sudah berjanji setelah mereka mendapatkan emasnya, mereka akan segera pergi. Tapi keserakahannya si Connor malah membuat banyak kru mereka yang tewas. Karena hal itulah Lee Scott pun sudah tidak mau mematuhi perintah Connor lagi. Dia mengajak kru yang masih tersisa untuk pergi dari pulau ini, biarkan si Connor membalas dendam ke Ersel seorang diri. Tapi seketika Connor pun langsung membunuh Lee Scott, yang membuat semua kru pun langsung terdiam. Connor menjelaskan kenapa Bloody Mary sangat penting untuknya. Dia pun mengeluarkan selebaran bounty kalau Bloody Mary menjadi incaran 3 negara besar. Siapa saja yang bisa menangkap Bloody Mary akan diberikan hadiah besar dan pengampunan penuh. Connor sadar di zaman sekarang di mana era bajak laut sudah berakhir, memiliki banyak harta sudah tidak penting lagi bila mereka terus diburu. Bloody Mary lah satu-satunya cara agar bajak laut kejam seperti mereka bisa bebas tanpa perlu diburu lagi. Karena hal itulah kru yang sebelumnya mempertanyakan sikapnya si Connor langsung berbalik mendukung si Connor. Nah, di lain sisi, Lizzie menjahit lukanya si Ersel. Dengan berat hati, Ersel mengatakan kalau dia tidak berhasil menyelamatkan Bowden. Dia itu tewas di tangan perompak.
Sialnya, Smith malah berhasil menggali sumur itu dan menemukan jalan rahasia. Connor pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang habis-habisan demi kebebasan mereka. Sadar mereka nggak akan selamat, Lizzie menyarankan agar mereka membakar sinyal api agar kapal Inggris bisa melihat mereka. Tapi Ersel sadar benar, waktu yang paling tepat menyalakan sinyal api adalah ketika langit terang. Pasukan Inggris akan melihat asap yang membumbung tinggi dengan jelas ketika langit cerah. Permasalahannya, apakah mereka bisa bertahan sampai fajar menyingsing? Nggak mau berdiam diri, Ersel, Lizzie, dan Isaac membuat jebakan dan mempersiapkan bertempur habis-habisan dengan krunya si Garner. Setelah semua persiapan selesai, Ersel menyuruh si Lizzie dan Isaac pergi ke tepi pantai untuk melarikan diri dengan kapal kecil. I want you to take the catwalk and sail to the Big Isle. You know the charts, you know the currents. Sialnya, pas mau kabur, Smith malah memergoki mereka. Di saat itu, Smith melihat kalungnya si Lizzie. Dia sadar kalau orang yang dibunuh semalam adalah pasangannya si Lizzie. Di saat Lizzie mau disergap, Lizzie menembakkan panah jebakan yang membuat si Smith langsung tertancap. Dia juga mengambil kalung milik si Weston dan meninggalkan Smith yang tewas mengenaskan. Di lain sisi, Connor dan pasukannya sudah mulai memasuki gua rahasia. Di saat itulah terjadi pertempuran hebat hidup dan mati. Walaupun melawan satu orang, krunya si Connor malah bisa dibantai dengan mudah. I'm still here. Let me look. Setelah menyisakan Connor seorang diri, dia tuh sadar kalau tujuan si Ersel adalah menyalakan sinyal api ketika matahari terbit. Dia pun mengajak si Ersel untuk berduel sebagai bajak laut sejati. Sadar nggak akan punya kesempatan melawan Connor dalam kondisi seperti ini, Ersel pun akhirnya setuju. Nah, di sisi lain, Isaac berhasil menaiki kapal. Di saat itu, Lizzie melihat sinyal api yang sudah terbakar. Dia tahu Ersel lah yang membakar sinyal itu. Lizzie akhirnya meminta si Isaac untuk tetap di perahu. Bila dia atau ibunya tidak datang, Isaac harus segera pergi mencari bantuan. Nah, di atas tebing, rupanya Connor sendirilah yang membakar sinyal api. Sekarang mereka sama-sama tidak punya jalan keluar lagi. Sebelum pasukan Inggris tiba, mereka harus menentukan siapakah yang lebih hebat di antara mereka. Alhasil, mereka pun langsung bertarung hidup dan mati. Sialnya, Connor itu masih terlalu kuat untuk si Ersel. Di saat hendak membunuhnya, Lizzie datang dan menembak si Connor. Di saat itulah Ersel dan Connor melakukan serangan terakhir, yang hasilnya Connor tertusuk pedangnya si Ersel. Di saat-saat terakhirnya, Connor berkata, seorang bajak laut seperti mereka tidak akan pernah menemukan kedamaian. Setelah Connor tewas, Ersel memberitahu nama aslinya ke Lizzie. Namanya adalah Mariam. Nah, di bawah, Isaac yang gak sengaja menendang kapal menyadari kalau kapal itu berisi emas yang amat banyak. Dan filmnya pun berakhir, ditutup dengan kapal-kapal Inggris yang mendatangi Pulau Cayman Brac. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau traktir Om beli takjil, bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatin.